Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya saya udah kumpulin bahan dan segala macamnya dengan tujuan membuat konten PC gaming iSuric. Ternyata video rekaman pas main game malah entah kemana. Alhasil niatnya tertunda nih dan terpaksa diulang kembali. Terlebih lagi sebelumnya pakai prosesor i7 dan prosesornya udah dipakai yang lain, dan kali ini pakai Core i5. Tapi tenang ya, PC racikan kali ini lancar FIFA 2004, PES 2024, Ghost of Tsushima, Valorant, Need for Speed. Pastinya nanti aja deh. Sebelum dilanjutkan seperti biasa nih, bantu channel saya biar mumbul makin tinggi. Kalau belum subscribe, monggo di subscribe, sama share ya, sama tekan tombol lonceng. Ya pokoknya segala tombol dipencet, termasuk tombol thanks, isi kelasnya. Sekarang saya jelasin bahan perakitan PC kali ini. 3 komponennya pakai besutan iSuric ya, sisanya gadu-gadu. Ya ditunggu aja deh, kali aja iSuric mau merambah ke casing dan power supply. Kalau SSD sih udah ada ya, tapi nggak dikirim sekalian. Nah kalau semua komponennya pakai iSuric, baru deh bisa disebut PC gaming iSuric. Intel Core i5 3470 3,2 GHz up to 3,6 GHz, 4 core 4 thread. Harga barunya hanya Rp230.000 versi tray ya. Dan ini termasuk heatsink fan. Garansinya dikasih 1 tahun nih. iSuric H61 NVMe udah pernah dibahas di video sebelumnya. Harga barunya waktu itu Rp320.000 ya. Tapi kayaknya udah kosong nih stoknya. Adanya malah harga H81 nih. Coba deh nanti saya tanyain ke iSuricnya. Oh ya, garansi motherboard ini dikasih 2 tahun ya. iSuric 4GB DDR3 1600 MHz, konfigurasi dual channel yang berarti 4GB x 2. Harga barunya hanya Rp190.000. Ini untuk 2 keping ya, bukan 1. iSuric RX 580 White Rainbow, harga barunya hanya Rp1,4 juta. Garansinya 2 tahun. Tim MP33 256GB NVMe 30, harga barunya hanya Rp350.000 dengan garansi resminya 5 tahun. Segotep AN 550W 80 plus White, harga baru Rp550.000, garansi resmi 3 tahun. Oke, kita totalin aja harga PC satu ini sembari kalian lihat video perakitannya. Ada yang ketinggalan bos. Iya ya, satu lagi sih ya, apaan ya? Oh ya, casing. Nah di sini pakai casing bekas nih, dan ini jelasnya murah meriah. Ya kalau bekasnya di kisaran Rp100.000. Yang penting bisa masuk VGA RX 580. Rada panjang sih VGA-nya. Total harga PC ini adalah Rp3.140.000. Nah gimana? Murah apa mahal? Kalau berasa kemahalan ya tinggal diganti power supply yang bekas, minimal 450W ya, di kisaran 300 ribuan. Atau kalau mau mangkas harga lagi pakai iSuric RX 580 yang non white ya, dan juga pakai SSD yang 120GB, itu harganya bisa kepotong lumayan.
Sekarang kita tes editing video tipis-tipis aja deh. Di sini pakainya Adobe Premiere Pro 2024. Kemudian video hasil rekaman handphone dengan durasi 1 menit 30 detik. Resolusinya 4K sama 1080p. Nah, buat render video 4K ternyata butuh waktu 3 menit 48 detik. Lumayan lama sih ya. Terus untuk 1080p jauh lebih cepat nih karena hanya butuh waktu 1 menit 0,7 detik. So PC ini masih oke banget buat ngerender video 1080p. Lanjut coba tes Blender Open Data. Kalau VGA nya nggak kedetek ya. Jadi ini cuma prosesor doang nih. Prosesor ini dapat skornya hanya 27,57. Kemudian di Cinebench R15 CPU dapat 448 CB dan OpenGL nya di 76,45 fps. Di Cinebench R23 single core dapat 663 PTS dan multicore-nya 1787 PTS. Sedangkan di Cinebench R2024 fitur prosesornya udah ketinggalan jadi nggak bisa running ya. Lanjut lihat kecepatan RAM dari iSuric ini yang mana read-nya tembus 2174 MB/s, tulisnya 2425 MB/s dan copy-nya 1956 MB/s dengan latensi 75,3 ns. Lanjut kecepatan SSD tim MP33 ini yang mana bacanya di angka 1529 MB/s dan tulisnya 1284 MB/s. Nah, jelasnya ini di bawah standar NVMe 30 ya, tapi jauh lebih cepat dibandingkan SSD SATA. Oh ya, RX 580 ini sejatinya berjalan di PCIe 30X16 ya. Tapi motherboard ini hanya mentok di PCIe X8. Terakhir hasil 3D Mark-nya nih, nggak perlu dijelasin ya. Tonton aja videonya. Lanjut kita coba kemampuan gaming PC iSuric ini. Sembari kalian lihat kemampuan gamingnya, saya bahas dikit nih racikan kali ini. Pertama, prosesor i5 3470 ini sejatinya udah kewalahan ya buat mengimbangi kemampuan RX 580. Ini kalau dilihat dari banyak game yang saya uji coba. Diperparah lagi ini RAM hanya 8GB nih. Ini membuat kinerja PC makin kewalahan buat dapat settingan terbaik. So saran saya kalau mau gandeng RX 580 pakai Core i7 ya. Sayangnya untuk i7 generasi 3 nih harganya masih gila. Nggak tahu saya kok bisa mahal banget padahal prosesor tua. Dan lebih baik lagi kalau digandeng dengan RAM 16GB konfigurasi dual channel ya. Tapi ya karena dikirimnya 8GB berarti tantangan tersendiri nih buat dapat settingan terbaik dari PC kali ini. Untuk game ada yang lancar, ada juga yang berasa kurang enak dimainkan. Walaupun udah di setting very low di resolusi 1080p, ya macem game PUBG ya, berasa nggak nyaman, rada patah-patah. Terus Need for Speed Unbound ini stuck ya, bukan hang ya. Gamenya masuk tapi nggak gerak setelahnya. Ini kemungkinan faktor RAM yang hanya 8GB. Sama game Alan Wake ini nggak running sama sekali. Sejatinya sih kemampuan RX 580 ini masih cukup oke di resolusi 1080p. Hanya saja yang udah saya jelasin tadi, pasangannya harus bisa mengimbangi. So di beberapa game harus disetting low atau bahkan pakai FSR biar nggak berat-berat banget. Oke, sekarang kita bahas suhu dari prosesor maupun VGA-nya. Untuk suhu prosesor sendiri ini mentok di angka 77 derajat Celcius dan ini masih sangat aman buat dimainkan. Padahal hanya mengandalkan stok cooler. Mana nggak ori lagi ya. Sedangkan untuk suhu Vega sendiri tembus di angka 71 derajat Celcius. Ini juga tergolong adem ya. Tapi wajar karena settingan di gamenya nggak maksain GPU-nya. Lanjut untuk sedotan daya listrik tercatat di GPU Z, VGA ini nyedot daya 191 watt. Sedangkan sedotan daya PC ini kalau dilihat di wattmeter pas idle ini di kisaran 70 watt, kalau pas gaming tembus di angka 250 watt lebih. Ya kita ambil rata-rata di angka 250 watt ya. Ya lumayan sih ya, gak iri banget karena memang pakai VGA yang butuh power tambahan. Jadi wajar kalau sedotannya 200 watt lebih. Lantas gimana menurut kalian semua PC gaming besutan iSuric kali ini? Silahkan dikomentari. Jujur,
Saya selama pakai komponen iSuric ini buat tes gaming kurang lebih 2 hari ya. Aman dan terkendali. Nggak ada yang namanya blue screen dan semacamnya. Intinya sih terbilang stabil ya. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming iSuric. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel. Ready.